wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita manfaatkan waktu kita untuk secara singkat mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba, karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah makalah yang berasal dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-buhuru arba'atun, bahwa lautan itu ada 4 macam. Lautan yang dimaksud di sini adalah sebuah kiasan. Yang pertama, al-hawa bahruz dzunub. Hawa nafsu itu lautannya dosa. Di mana ketika seseorang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya tanpa saring, tanpa difilter, apa saja keinginan hawa nafsunya ia turuti, maka ia akan jatuh dalam perbuatan dosa demi dosa. Hawa nafsu memang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Namun bedanya dengan binatang, kita dikasih oleh Allah akal yang bisa membedakan mana boleh, mana tidak boleh, mana etis, tidak etis, dan seterusnya. Binatang mereka senantiasa memperturutkan hawa nafsunya kapanpun, dimanapun mereka mau, karena mereka tidak punya akal pikiran. Sementara manusia Allah anugerahkan akal pikiran. Artinya ketika seseorang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, maka posisi dia lebih hina dibanding binatang. Karena apa? Ia tidak menggunakan akal pikiran yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Hawa nafsu adalah lautan dosa. Kemudian lautan yang kedua, wan nafsu bahrus syahawat. Nafsu adalah lautan syahwat. Nafsu yang dimaksud di sini oleh Umar adalah nafsu ammarah bisu. Karena oleh para ulama, nafsu itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ya. Ketika seseorang berhadapan dengan nafsunya, ada 3 golongan manusia. Nafsu itu sendiri pemberian dari Allah, dan kita tidak mungkin untuk menghilangkan hawa nafsu sebagai manusia. Kita hidup karena punya nafsu. Nafsu yang paling tinggi adalah nafsul mutmainnah, di mana orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah adalah orang yang senantiasa bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dia tidak menghilangkan hawa nafsunya, tapi dia mengarahkan hawa nafsunya kepada hal yang di jalan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Dia punya nafsu makan, dia punya nafsu mengumpulkan harta, dia punya nafsu biologis, semua ia salurkan kepada syariat yang sesuai dengan syariat Allah. Nafsu makannya kulu washrabu wala tusribu. Dia tidak berlebihan ketika makan atau minum. Ketika nafsu hartanya ada, ia arahkan untuk bekerja, bukan mencuri. Ketika nafsu biologisnya ada, ia salurkan melalui pernikahan. Inilah golongan yang paling tinggi, yaitu nafsul mutmainnah. Orang yang sudah beres dengan hawa nafsunya, orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, ia bisa menguasai hawa nafsunya, bukan dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan untuk mencapai tingkatan paling tinggi ini butuh proses yang panjang, tidak mudah. Kemudian yang kedua ada nafsul lawamah.
Nafsul lawamah adalah orang yang ketika berhadapan dengan nafsunya sering ia bisa menang, namun kadang dia kalah oleh hawa nafsunya. Inilah kebanyakan kita berada di posisi ini, nafsul lawamah. Ya, sering kita menang melawan hawa nafsu kita, namun kadang-kadang kalah juga. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah bahwa jihad yang paling besar adalah ketika kita melawan hawa nafsu kita sendiri, bukan melawan musuh. Justru jihad terbesar adalah ketika kita harus berhadapan dengan nafsu kita sendiri, karena tiap hari. Dan yang ketiga, inilah yang dimaksud oleh Umar, wa nafsu bahrus syahawat, adalah nafsu ammarah, di mana orang ketika berhadapan dengan nafsunya ia senantiasa kalah, ia disandera, dikuasai oleh hawa nafsunya. Apapun keinginan hawa nafsunya harus disalurkan, diikuti. Ya, mereka tidak lagi memandang halal haram, ya, etis tidak etis. Tidak ada moralitas bagi mereka. Yang penting bagi mereka adalah kepuasan, menyalurkan syahwat-syahwatnya. Sering kita sebut mereka ini kaum hedonism, ya, suka yang senang-senang. Mereka nggak mikir lagi moralitas dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud oleh Umar bahwa nafsu adalah lautan syahwat, ya, karena udah nggak ada saringan lagi, apapun mereka akan lakukan. Kemudian macam yang ketiga dari lautan adalah wal mautu bahrul a'mal, bahwa kematian adalah lautan amal. Artinya beruntunglah orang yang ketika sudah mati dia sudah membawa amal-amal kebaikan yang banyak. Karena yang akan dibawa setelah kematian bukanlah harta, bukan keluarga, bukan jabatan, tapi hanya amal-amal kita. Amal ada dua, amal baik, amal buruk. Beruntung yang banyak beramal baik sebelum kematian datang. Rasul pernah menjelaskan bahwa ketika orang mati dibawa ke kubur, ada 3 yang mengantarkannya, yakni hartanya, keluarganya, dan amalnya. 2 di antara 3 akan balik, yaitu keluarga dan hartanya balik, sementara yang akan ikut terus kepada orang yang dikubur adalah amalnya. Dari itu beruntunglah orang-orang yang sebelum mati dia beramal dengan amal-amal soleh yang banyak, karena itulah yang akan menemaninya sesudah kematian. Dan macam yang keempat dari lautan menurut Umar ibn al-Khattab adalah wal qabru bahrun nadamat, bahwa kubur adalah lautan penyesalan. Betapa banyak saat ini orang-orang yang ada di alam kubur, alam barzah, mereka menyesal, ya, menyesal kenapa dulu sebelum dia dikubur, maksudnya ketika mereka masih hidup, mereka tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mereka menyesal kenapa malah justru mereka banyak maksiat, banyak dosa. Malah digambarkan dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Munafiqun, mereka yang menyesal di alam kuburnya ini minta agar dikembalikan, minta penangguhan. Ya Allah berfirman, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu ayatnya ditempel di atas 2 kotak amal itu. Ya, seandainya saja engkau akhirkan kematian kami ya Allah, minta penangguhan, balik lagi ke alam dunia, niscaya kami akan bersedekah. Di mana ada masjid lagi renovasi, saya sedekah.
wa akum minas solihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Apapun amal soleh akan saya lakukan, yang wajib kek, yang sunnah kek, saya akan lakukan. Namun sayangnya posisi mereka sudah dikubur. Nggak mungkin, impossible mereka bisa hidup kembali memperbaiki penyesalan-penyesalannya selagi Allah masih beri kesempatan hidup kepada mereka. Karena apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah sudah menentukan ajal seseorang, nggak mungkin ada penangguhan atau mungkin dimajukan. Maka dari itu, agar di alam kubur kita tidak ada penyesalan, lebih baik kita muhasabah, kita introspeksi diri kita masing-masing selama Allah masih beri kesempatan. Kita nggak tahu kesempatan kita masih berapa lama, seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, kita nggak tahu. Agar kita tidak menyesal, ya saat sekaranglah ada kesempatan, kita muhasabah, kita perbaiki ibadah kita yang masih belum bagus. Jemaah sekalian, itulah 4 macam lautan yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.